Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Sesungguhnya apa yang kemudian kita cari ketika kita hidup di dunia ini? Saya kira semuanya kita sepakat bahwa sesungguhnya yang kita cari dalam dunia ini itu adalah kebahagiaan. Banyak orang yang mencari kebahagiaan. Banyak orang yang mengira bahwa ketika banyak harta kemudian jadi bahagia. Maka banyak orang kemudian mencari harta sebanyak-banyaknya. Banyak orang mengira ketika menjadi pejabat, hidup mereka akan bahagia. Oleh karena itu banyak yang kemudian berlomba-lomba untuk menjadi pejabat-pejabat tinggi. Banyak orang yang mengira bahwa ketika populer, hidup mereka akan jadi bahagia. Maka banyak orang berlomba-lomba agar popularitasnya naik. Tetapi apakah anggapan itu betul? Ternyata perkiraan mereka adalah keliru. Karena betapa banyak orang yang kaya justru malah tidak bahagia. Ternyata banyak pejabat-pejabat justru malah tidak bahagia karena banyak yang harus difikirkan. Dan ternyata popularitas yang tinggi, popularitas yang semakin lama semakin naik, semakin lama semakin populer, justru malah tidak bebas dan justru malah tidak bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya sesungguhnya kebahagiaan itu terbagi menjadi tiga. Pertama, apa yang disebut dengan physical happiness atau kebahagiaan fisik. Kebahagiaan fisik adalah kebahagiaan yang bisa kita rasakan tatkala kita mendapatkan sesuatu yang bersifat fisik. Kita mendapatkan uang, kita bahagia. Kita mendapatkan rumah mewah, kita bahagia. Kita dapat mobil baru, kita bahagia. Itu yang disebut dengan physical happiness. Kebahagiaan fisik. Kebahagiaan yang kita rasakan ketika kemudian kita mendapatkan sesuatu yang berupa fisik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ini kebahagiaan yang sifatnya temporal. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang sifatnya relatif. Kebahagiaan yang sifatnya nisbi, bukan kebahagiaan hakiki. Karena kebahagiaan ini kebahagiaan yang tidak perlu lama. Kita senang ketika kemudian kita punya mobil baru. Tetapi kebahagiaan kita akan sirna tatkala mobilnya hilang. Kita senang ketika kemudian kita mendapatkan rumah baru. Tetapi kebahagiaan itu pun sirna ketika mungkin rumahnya kebakaran dan sebagainya. Kita juga mungkin senang, kita bahagia ketika kita mendapatkan uang banyak. Tetapi kebahagiaan itu kemudian hilang ketika kemudian uang itu sudah selesai dibelanjakan. Jadi sesungguhnya bukan physical happiness, kebahagiaan fisik yang kita dambakan. Karena kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan hakiki. Yang kedua, ada yang disebut dengan emotional happiness, yaitu kebahagiaan emosi. Emotional happiness itu atau kebahagiaan emosi itu adalah kebahagiaan yang kita rasakan tatkala kita mendapatkan pujian, tatkala kita disanjung, tatkala kita dipuja, tatkala kita dipuji. Banyak orang yang kemudian mengeluh-elukan kita. Kita rasakan kebahagiaan itu masuk dalam hati kita. Tetapi itu pun bukan kebahagiaan yang sifatnya hakiki.
Karena itu kebahagiaan yang temporer. Karena kebahagiaan itu tidak kemudian bisa kita rasakan kapanpun dan dimanapun. Karena ketika kita dipuji kita bahagia, tetapi ketika kemudian kita dicaci kita pun akan bersedih. Ketika kemudian kita dielu-elukan kita bangga, kita bahagia, tetapi tatkala kemudian kita dijatuhkan kita menjadi bersedih. Jadi bukan emotional happiness yang kemudian kita dambakan, yang kita inginkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dambakan adalah kebahagiaan yang ketiga. Kebahagiaan yang disebut sebagai spiritual happiness. Kebahagiaan spiritual. Kenapa physical happiness, kebahagiaan fisik? Kenapa emotional happiness, kebahagiaan emosi? Adalah kebahagiaan yang sifatnya relatif, kebahagiaan yang sifatnya nisbi, temporal. Karena kedua kebahagiaan itu bersumber dari luar. Berbeda dengan spiritual happiness, kebahagiaan spiritual. Apa itu spiritual happiness? Spiritual happiness, kebahagiaan spiritual adalah kebahagiaan yang kita raih, kebahagiaan yang kita rasakan tatkala kita memberi. Kalau kita memberi sesuatu, kita rasakan kebahagiaan itu. Itulah yang disebut dengan spiritual happiness. Ketika orang membutuhkan bantuan, kita bantu dia dan kita rasakan kebahagiaan itu. Itulah spiritual happiness. Ketika orang membutuhkan pertolongan, kemudian kita tolong dia dan perlahan kemudian kebahagiaan itu kita bisa rasakan dalam hati. Itulah yang disebut dengan spiritual happiness. Ketika ada orang kekurangan, belum makan, tidak bisa makan, kita bantu makanan dan kita rasakan kebahagiaan itu. Itulah yang disebut dengan spiritual happiness. Kebahagiaan yang kita rasakan tatkala kita memberi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Spiritual happiness ini adalah kebahagiaan yang kita rasakan tatkala kita memberi. Dan kebahagiaan ini adalah kebahagiaan hakiki. Kenapa dikatakan sebagai kebahagiaan hakiki? Karena kebahagiaan ini bisa kita rasakan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Sepanjang kemudian kita memberi, sepanjang kita bisa membantu, sepanjang kita bisa meringankan beban orang lain, apapun sepanjang kita memberi sesuatu kepada orang lain, kita bisa rasakan kebahagiaan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sesungguhnya yang ingin kita dambakan. Inilah sesungguhnya kebahagiaan yang kita impikan. Kebahagiaan ketika kita memberi. Dan kenapa kemudian kita rasakan kebahagiaan itu? Karena ketika kita memberi, maka kita menjadi wakil-wakilnya Allah Sang Maha Rahman. Ketika kita memberi, kita menjadi wakil-wakilnya Allah Sang Maha Rahim, yaitu Sang Maha Pemberi, Pengasih, dan Maha Penyayang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kemudian spiritual happiness dikatakan sebagai kebahagiaan hakiki. Dan kenapa kemudian kita rasakan kebahagiaan itu masuk ke dalam relung-relung jiwa kita ketika kita memberi. Karena kita memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya berbuat baik menimbulkan kebahagiaan dalam hati. Tidak semua ketika kita memberi bisa kita rasakan kebahagiaan dalam hati kita. Kalau kita memberi sesuatu tetapi tidak kita rasakan kebahagiaan itu masuk ke dalam relung-relung jiwa kita, itu berarti ada sesuatu yang keliru dalam hal motivasinya. Mungkin kita memberi bukan karena Allah, mungkin karena yang lain. Mungkin karena kita ingin dikatakan dermawan,
Mungkin karena kita ingin dikatakan orang yang baik. Mungkin karena kita ingin dipuji orang, sehingga kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita capai, marilah kita gapai kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan ketika kita memberi sesuatu apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebahagiaan itu mampu kita rasakan di dalam relung-relung jiwa kita yang paling dalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.